Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadratul mukarramin, teman-teman insan BP Jam Sostek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering diumpamakan puasa di dunia hewan itu bagian dari metamorfosenya untuk menjadi lebih daripada sebelumnya. Ketika ular berpuasa, dia kemudian berganti kulit, ya. Setelah lama berpuasa, kemudian dia menjadi lebih gahar penampilannya dan lebih beracun bisanya. Itulah ular. Demikian pula ketika seekor ulat berpuasa, berkepompong, maka ketika selesai dari puasanya, dia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Bagaimana puasa kita hari ini? Apakah dia puasa yang juga akan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih indah, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih harum, lebih wangi bagi sesama di sekitar kita? Tentu ini menjadi tanda tanya, harus kita jawab di Ramadan kali ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan puasa ini sebagai satu sistem, dia berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, beriman ini input. Prosesnya, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan kalian berpuasa. Prosesnya berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Masya Allah ya. Di sini ada input, ada proses, ada output. Itulah metamorfosis kita. Dari orang yang beriman, tentu saja dengan keyakinan bahwa segala yang datang dari Allah adalah kebaikan. Perintah-perintahnya pasti mengandung maslahat bagi kita. Dan apa yang dilarangnya pastilah akan menjadi kebaikan kalau kita tinggalkan, alias yang dilarang itu pastilah madarat, keburukan-keburukan, ya, kerugian-kerugian bagi kita. Yakin kita dengan yang seperti itu, kemudian kita berpuasa. Berpuasa menahan diri dari segala yang membatalkannya. Nah, puasa ini memang satu hal yang menarik gitu ya. Ada puasa dalam berbagai tingkatan yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Misalnya ada saumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah puasa dari segala yang membatalkannya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan jima suami istri, selesai. Hatta puasanya awam ini pun kita memang harus senantiasa ya berjuang untuk menjaganya. Dari segala yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu dalam metamorfosis itu kita perlu meningkatkan puasa kita dari puasa awam menuju shaumul khawas, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu, kata Imam Al-Ghazali, ketika kemudian bukan cuma menjaga diri dari nawaqid atau yang membatalkan puasa, tapi yang merusak pahala puasa. Maka di situ mata ikut dipuasakan, telinga ikut dipuasakan, lisan ikut dipuasakan, kaki ikut dipuasakan, tangan ikut dipuasakan. Seluruh anggota badan ikut berpuasa. Itu puasanya orang istimewa, shaumul khawas. Matanya tidak memandang kepada perkara-perkara yang haram yang bisa merusak puasanya. Telinganya tidak mendengarkan kepada perkara-perkara yang juga bisa merusak puasanya. Lisannya tidak berdusta, bergunjing, beradu-adu namimah, ya. Tidak kemudian mengucapkan kata-kata yang lucah, kata-kata yang melecehkan, caci maki, hinaan, tidak berkata-kata yang fasik dan sebagainya, dijaga betul puasanya. Kemudian tangannya juga tidak melakukan hal-hal yang ya, zalim, mungkin mengambil hak orang dan lain sebagainya. Kakinya pun juga tidak melangkah ke tempat yang dimurkai Allah, ke tempat yang bernilai kemaksiatan. Langkah-langkah itu naudzubillah min dzalik. Semuanya, seluruh anggota badan berpuasa. Ini shaumul khawas. Lalu ada shaumul khawasil khawas, atau puasanya orang yang super duper istimewa di sisi Allah. Misalnya BP Jam Sostek yang memuliakan Allah, puasanya orang yang istimewa,
ini memang lebih berat lagi karena dikatakan Imam Al-Ghazali, yaitu seseorang yang menjaga di dalam hatinya bahwa tidak ada yang dia harap selain Allah. Tidak ada yang dia cinta selain Allah. Tidak ada yang dia takut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah bisa dalam puasa kita melatih jiwa untuk tidak berharap kecuali kepada Allah, ya, ini berarti menjadi puasa khawasul khawas. Inilah metamorfosis kita yang didesain oleh Allah melalui puasa kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Maka penting bagi kita selain meningkatkan kualitas puasa kita dari awam ke khusus ke super duper khusus tadi, kita juga penting membangun target-target di dalam Ramadan kali ini supaya puasa kita tidak berlalu begitu saja. Kita target ibadah. Apa target ibadahnya? Target ibadahnya mungkin dalam angka 5 ya. Saya setiap hari sholat 5 waktu berjamaah. Saya sepekan minimal sholat tarawih 5 kali. Saya sedekah minimal sehari 5.000. Saya kemudian baca Quran minimal 5 halaman setiap selesai sholat fardu. Saya memberi takjil buka puasa untuk orang lain, traktir minimal 5 kali sebulan. Saya semuanya dalam angka 5 ya, supaya kita mudah untuk kemudian menghitung dan mencapainya. Ini target ibadah. Ada target akhlak. Misalnya kita kemudian menganalisis akhlak kita yang bermasalah sampai saat ini apa? Ramadan harus menjadi perbaikan. Misalnya ternyata kita masih kadang berdusta. Oke, Ramadan ini pokoknya saya janji sebulan penuh nggak akan bohong. Mudah-mudahan dengan begitu kita lulus Ramadan menjadi pribadi jujur. Saya sebulan ini nggak akan bergunjing. Mudah-mudahan dengan menahan diri dari bergosip atau mengikuti gosip sebulan penuh, setelah Ramadan lepas kita menjadi orang yang bebas gosip. Atau kita, saya pemarah sama anak, gampang marah, sama istri gampang marah. Sepanjang Ramadan janji nggak akan marah sama sekali. Insya Allah sudah Ramadan menjadi pribadi yang terkendali emosinya, menjadi pribadi yang sabar dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan menjadi metamorfosis kita semua di bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.